Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Maisa Putra Wirawan dengan NIM 24085111052. Halo semuanya, perkenalkan saya Made Widiarantaka dengan nomor NIM 24085111070. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ageng Tribuana Wulandewi dengan NIM 24085111034. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Kirana Patmarini dengan NIM 24085111050. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lubeni Pesan Purnama Dewi dengan NIM 24085111031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai laporan pengelolaan rantai pasokan, yaitu tugas UAS Matematika Dasar. Di sini saya dan teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Logede Fristian Purnama Dewi dengan NIM akhir 31, kemudian Igusti Agung Tribuana Wulandewi dengan NIM akhir 34, kemudian ada Niputu Kirana Patmarini dengan NIM 050, kemudian dengan saya Imade Maisa Putra Wirawan dengan NIM akhir 052, dan yang terakhir ada Made Widi Ariantaka dengan NIM akhir 070. Oke, selanjutnya kita bakal langsung masuk saja ke materi. Atas nama Lugadi Pusapurama Dewi dengan NIM 24085111031 akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan jumlah barang yang dialokasikan dari setiap gudang ke setiap pasar berdasarkan rasio distribusi. Yang kedua, menggunakan metode inverse matrix untuk menyelesaikan sistem persamaan distribusi barang. Yang ketiga, memberikan solusi distribusi barang yang efisien untuk memenuhi kapasitas gudang dan kebutuhan pasar. Di mana permasalahan yang akan dibahas itu, sebuah perusahaan logistik mengelola pengiriman barang dari 6 gudang ke 4 pasar. Setiap gudang memiliki kapasitas tertentu dan setiap pasar memiliki permintaan yang berbeda. Di mana mahasiswa diminta untuk menghitung distribusi barang ke pasar-pasar tersebut dengan menggunakan matriks alokasi dan inverse matrix. Ini perkenalkan saya Made Widiarantaka. Saya akan membacakan tentang penjabaran pada tabel berikut. Pada pasar pertama, gudang pertama itu terdapat 400, kemudian gudang kedua 450, gudang ketiga 240, gudang keempat 110, gudang kelima 260, gudang keenam 460. Kemudian total distribusi barangnya itu 1880. Untuk pasar kedua, pada gudang pertama itu 300, gudang keduanya itu 600, gudang ketiga 360, gudang keempat 220, gudang kelima 130, gudang keenam 280. Total distribusi barang 1890. Untuk pasar ketiga, pada gudang pertama 200, kedua 300, gudang ketiga 480, gudang keempat 330, gudang kelima 390, gudang keenam 140. Total distribusi barang 1840. Kemudian pasar keempat, pada gudang pertama itu 100, gudang kedua 150, gudang ketiga 120, gudang keempat 440, gudang kelima 520, gudang keenam 560. Itu total distribusi barangnya 1890. Kemudian kapasitas gudang pertama itu 1000, gudang kedua 1500, gudang ketiga 1200, gudang keempat 1100, gudang kelima 1300, gudang keenam 1400. Kemudian ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, langkah pengerjaan, yaitu pertama, tentukan matriks rasio distribusi barang dari gudang ke pasar. Kedua, tentukan matriks kapasitas gudang.
Ketiga, gunakan inverse matriks untuk menghitung distribusi barang ke masing-masing pasar. Kemudian, rasio distribusi barang dari gudang ke pasar, matriks atau A. Kemudian, rasio distribusi barang pertama, yaitu R1 sama dengan D1 dibagi K. R1-nya itu 400 dibagi 100, 450 dibagi 1800. 400 dibagi 1000 sama dengan 0,4. 450 dibagi 1500 sama dengan 0,3. 240 dibagi 1200 sama dengan 0,2. 110 dibagi 1100 sama dengan 0,1. 260 dibagi 1300 sama dengan 0,2. 420 dibagi 1400 sama dengan 0,3. Kemudian yang B, rasio distribusi barang ke pasar 2. R2 sama dengan D2 dibagi K. 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3. 600 dibagi 1500 sama dengan 0,4. 360 dibagi 1200 sama dengan 0,3. 220 dibagi 1100 sama dengan 0,2. 130 dibagi 1300 sama dengan 0,1. 280 dibagi 1400 sama dengan 0,2. Begitu seterusnya untuk mencari rasio pasar. Berikut adalah hasil akhir tentang rasio distribusi barang dari 6 gudang ke 4 pasar yang dinyatakan dalam matriks A. Jadi, matriks A pada kolom pertama itu ada 0,4, 0,3, 0,4, 0,1, 0,2, dan 0,3. Pada kolom kedua itu ada 0,3, 0,4, 0,3, 0,3, 0,2. Pada kolom ketiga itu ada 0,2, 0,2, 0,4, 0,3, 0,3, dan 0,1. Dan pada kolom keempat itu ada 0,1, 0,1, 0,1, 0,4, 0,4, dan 0,4. Selanjutnya itu ada matriks kapasitas gudang atau matriks B, itu terdapat 1000, 1500, 1200, 1100, 1300, 1400. Untuk transpose matriks A itu atau transpose itu sama dengan pada kolom pertama itu terdapat 0,4, 0,3, 0,2 dan 0,1. Pada kolom kedua itu ada 0,3, 0,4, 0,2 dan 0,1. Pada kolom ketiga itu ada 0,2, 0,3, 0,4 dan 0,1. Pada kolom keempat itu ada 0,1, 0,2, 0,3 dan 0,4. Dan pada kolom kelima itu ada 0,2, 0,1, 0,3, dan 0,4. Dan pada kolom terakhir itu ada 0,3, 0,2, 0,1, dan 0,4. Selanjutnya itu ada inverse matrix, di mana matriks A itu memiliki orde 4x6, sedangkan syarat inverse matriks itu adalah matriks persegi. Jadi matriks A perlu dibuat menjadi matriks persegi dengan cara menggunakan operasi perkalian, yaitu transpose matriks A transpose dikali matriks A, di mana A transpose itu pada kolom pertama itu ada 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Pada kolom kedua itu ada 0,3, 0,4, 0,2, 0,1. Pada kolom ketiga itu ada 0,2, 0,3, 0,4, 0,1. Pada kolom keempat itu ada 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Pada kolom kelima itu ada 0,2, 0,1, 0,3, 0,4. Dan pada kolom terakhir itu ada 0,3, 0,2, 0,1, dan 0,4 dikali matriks A, di mana pada kolom pertama itu ada 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,2, dan 0,3. Pada kolom kedua itu ada 0,3, 0,4, 0,3, 0,3, 0,1, dan 0,2. Pada kolom ketiga itu ada 0,2, 0,2, 0,4, 0,3, 0,3, dan 0,1. Dan pada kolom terakhir itu ada 0,1, 0,1, 0,1, 0,4, 0,4, dan 0,4. Di mana didapatkan hasil C itu sama dengan pada kolom pertama itu ada 0,43, 0,4, 0,34, 0,33, pada kolom kedua itu ada 0,4, 0,43, 0,37, dan 0,3. Pada kolom ketiga itu ada 0,34, 0,37, 0,43, dan 0,36. Pada kolom terakhir itu ada 0,33, 0,3, 0,36, dan 0,51. Di mana hasil dari matriks A transpose yaitu 6 kali 4 dikalikan dengan matriks A 4 kali 6, yaitu diperoleh hasil matriks C dengan orde 4 kali 4. Untuk determinan matriks A transpose dikali A, determinan C atau det C itu dengan metode OB. Sedangkan determinan C pada kolom pertama itu ada
0,43, 0,4, 0,34, dan 0,33. Pada kolom kedua itu ada 0,4, 0,43, 0,37, dan 0,3. Pada kolom ketiga itu ada 0,34, 0,37, 0,43, 0,36, dan pada kolom terakhir itu ada 0,33, 0,3, 0,36, dan 0,31. Di mana ada operasi 1 itu adalah 0 kan 32 C21 dengan melakukannya pengurangan 0,4 bagi 0,43 pada baris 1 dan baris 2. Di mana determinan C itu pada kolom pertama didapatkan hasil 0,43, 0, 0,34, dan 0,33. Pada kolom kedua itu 0,4, min 0,05791, min 0,37, dan 0,3. Pada kolom ketiga itu ada 0,34, min 0,05372, 0,43, dan 0,36. Dan pada kolom terakhir itu terdapat angka 0,33, 0,006977, 0,36, dan 0,51. Untuk operasi 2, nolkan C31 dengan melakukan pengurangan 0,4 dibagi 0,43 pada baris 1 dan juga baris 3, di mana determinan C itu pada kolom pertama didapatkan hasil 0,43, 0, dan 0,33. Pada kolom kedua 0,4, min 0,05791, min 0,05372, dan 0,3. Pada kolom ketiga terdapatkan hasil 0,34, min 0,05372, min 0,16116, dan min 0,36. Dan pada kolom terakhir terdapatkan hasil 0,33, 0,006977, min 0,09907, dan 0,051. Baik, perkenalkan nama saya Diputra Kirana Fatmani dengan NIM parkir 050. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Pada operasi 3, nolkan C41 dengan melakukan pengurangan 0,4 dibagi 0,43 pada baris 1 dan baris 4. Determinan C sama dengan pada kolom pertama 0,43, 0, 0, 0. Pada kolom kedua itu 0,4, min 0,05791, min 0,05372, 0,006977. Pada kolom yang ketiga yaitu 0,34, min 0,05372, min 0,16116, min 0,09907. Pada kolom yang keempat yaitu 0,33, 0,006977, min 0,09907, min 0,25674. Pada operasi yang keempat, nolkan C42 dengan melakukan pengurangan 0,006977 dibagi 0,05791 pada baris 2 dan baris 4. Determinan C pada kolom pertama yaitu 0,43, 000. Pada kolom yang kedua yaitu 0,4, min 0,05791, min 0,05372, dan 0. Pada kolom yang ketiga yaitu 0,34, min 0,05372, min 0,16116, min 0,10554. Pada kolom yang terakhir yaitu 0,33, 0,00697, min 0,09907, min 0,2559. Operasi yang kelima, nolkan C32 dengan melakukan pengurangan 0,05372 dibagi 0,05791 pada baris 2 dan baris 3. Determinan C pada kolom yang pertama yaitu 0,43, 000. Pada kolom yang kedua yaitu 0,4, min 0,05791, 0. Pada kolom yang ketiga yaitu 0,34, min 0,05372, min 0,11133, min 0,10554. Pada kolom yang keempat yaitu 0,33, 0,00977. Pada selanjutnya min 0,10554, min 0,2559. Operasi yang keenam yaitu nolkan C43 dengan melakukan pengurangan 0,05372 dibagi 0,05791 pada baris 3 dan baris 4. Determinan C pada kolom yang pertama 0,43, 000. Pada kolom yang kedua yaitu 0,4, min 0,05791, 0. Pada kolom yang ketiga yaitu 0,34, min 0,05372, min 0,11133, dan 0. Pada kolom yang terakhir yaitu 0,33, 0,006977, min 0,10554, dan min 0,15584.
Sehingga determinan C adalah 0,000432. Kontrol perhitungan dengan Excel diperoleh determinan C 0,000432. Karena hasilnya sama, artinya hasil determinan menggunakan metode logis dan benar. Pseudo-inverse matrix yaitu pada kolom yang pertama 23,08333 min 22,75 6,416667 min 6,08333. Pada kolom yang kedua yaitu min 22,75 31,41667 min 14,4167 6,41667. Pada kolom yang ketiga yaitu 6,411416667 min 14,4167 14,75 dan min 6,08333. Dan kolom yang terakhir yaitu min 6,08333 6,416667 min 6,08333 dan 6,416667. Perkenalkan, nama saya Imade Maesa Putra Wirawan dengan NIM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Dalam menentukan jumlah distribusi barang dari 6 gudang ke 4 pasar, X diumpamakan sebagai jumlah unit distribusi barang ke suatu pasar, di mana rumus yang diterapkan yaitu X sama dengan C plus dikali A transpose dikali matriks B. Jadi keterangannya X sama dengan jumlah distribusi barang ke pasar, unit, kemudian C plus sama dengan pseudo-inverse matrix A transpose dikali A, kemudian A transpose matriks A rasio distribusi barang dari gudang ke pasar, kemudian matriks B kapasitas gudang. Langsung saja disubstitusikan X sama dengan untuk C plusnya didapatkan data yang ini, kemudian untuk A transpose-nya didapatkan data yang ini, dan matriks B-nya didapatkan data yang ini. Untuk perkaliannya itu yaitu menggunakan perkalian matriks. Yang pertama 23,0833 dikali dengan 0,4, kemudian minus 22,75 ini dikalikan dengan 0,3, kemudian 6,41 6667 dikalikan dengan 0,2, kemudian minus 6,08333 dikalikan dengan 0,1, kemudian dijumlahkan. Begitu juga dengan data-data berikutnya, kemudian didapatkan hasil segini, lalu dikalikan dengan matriks B dan didapatkan X dengan hasil sekian. Sehingga jumlah barang yang didistribusikan ke pasar 1 itu sebanyak 708,333. Kemudian untuk pasar kedua itu didapatkan 2208,333. Kemudian pasar ketiga didapatkan 458,3333. Kemudian pasar 4 itu didapatkan 1625. Saya Made Widya Rantaka. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama, penerapan metode matematis berbasis matriks, khususnya matriks rasio, distribusi, dan inverse matriks memberikan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan distribusi barang dari gudang ke pasar. Model matematis yang dibangun dalam penelitian ini memungkinkan perusahaan logistik untuk menentukan alokasi barang yang optimal dengan mempertimbangkan kapasitas gudang dan kebutuhan pasar secara simulator. Penggunaan matriks membantu menyederhanakan proses analisis data dalam skala besar, mengelola data secara terstruktur, dan menghasilkan solusi yang akurat serta efisien. Meski demikian, tantangan yang ditemukan seperti ketergantungan linear yang menyebabkan matriks menjadi singular menekankan penting memiliki model distribusi yang sesuai atau alternatif pendekatan lain. Yang ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara teori matematis dan aplikasi praktis dapat memberikan solusi nyata untuk meningkatkan efisien dalam pengelolaan rantai pasokan. Dengan demikian, metode ini
tidak hanya memperkuat permasalahan teoritis tetapi juga memberi manfaat praktis dan relevan di bidang logistik dan distribusi.